Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom, selamat pagi. Teman-teman sudah siap memuji nama Tuhan? Yuk, mari kita sama-sama muji Tuhan. Kita mau katakan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cinta Dia. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cinta Dia. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cinta Dia. Sekali lagi matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cinta Dia. Ya, yuk sebelum kita lanjutkan ibadah sekolah minggu kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Ya Bapak, terima kasih buat hari ini. Selamat pagi. Dan kiranya Bapak Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami mau memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita main yuk. Coba tirukan suara anjing. Kuk. Coba tirukan suara sapi. Coba sekarang suara kambing. Be. Kalau suara kucing, Miau. Wah, teman-teman hebat sekali. Sekarang kita nyanyi kambing bembe yuk. Yuk. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kata terbelum, tetapi anak Tuhan sama bergembira, pujilah haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kata terbelum, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Memuji Tuhan, selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan, selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Ya adik-adik, mari kita memuji Allah karena kemurahannya lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan
Yuk datang ibadah tatap muka, jangan malas. Iya, ibadah tatap mukanya sekarang ada 3 kali loh. Jam 8 pagi di ruang Daniel, jam 9 pagi, dan jam 5 sore di ruang Maria. Ya, untuk info lebih lengkapnya, jadi bisa lihat di Inspirasi hari ini dibagikan setiap hari Sabtu, atau bisa juga tanya ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memberikan persembahan. Berkati persembahan kita dan juga berkati mama papa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita minta pada Tuhan agar firman Tuhan selalu menuntun langkah hidup kita. Apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami sudah memuji Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan berkati, agar apa yang Tuhan mau kami boleh lakukan itu semua. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, Shalom. Ya, apa kabar adik-adik? Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Iya, sebelumnya kakak mau tanya, adakah dari adik-adik yang ada di sini pernah melakukan kesalahan? Iya, ada? Coba diingat-ingat dulu. Mungkin ada yang pernah berkelahi atau
mungkin pernah marah. Itu juga suatu kesalahan ya. Di sekolah ketika sedang ada ulangan penilaian. Nah, adik-adik ada yang menyontek, melihat catatan, padahal tidak diperbolehkan. Itu juga suatu kesalahan. Ada yang seperti itu? Nah, kira-kira kalau adik-adik melakukan kesalahan, apa yang dilakukan? Apakah adik-adik hanya diam? Atau mengakui kesalahannya? Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari orang-orang di kota Niniwe. Apa yang terjadi dengan mereka? Nah, kita mau ingat-ingat bagaimana cerita Yunus. Masih ingat ya? Minggu kemarin? Nah, hari ini kita mau kembali belajar lewat firman Tuhan. Setelah Yunus dimuntahkan oleh ikan besar, ya, wah, Yunus menghirup udara. Bisa? Coba kita mau ulang lagi. Dia menghirup udara. Dia bersyukur, dia senang. Akhirnya Yunus bisa selamat. Tapi dia lapar, tubuhnya lemas, tidak ada tenaga. Setelah di dalam perut ikan, dia tidak makan. Tapi Yunus bersyukur, dia berterima kasih kepada Tuhan. Yunus bisa menghirup udara, bisa melihat matahari. Wah, Yunus senang. Dan ia pun berterima kasih kepada Tuhan. Yunus berdoa, ya. Yunus juga berdoa loh. Jadi adik-adik juga ya, ketika berterima kasih, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, Yunus berdoa, Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah menyelamatkan aku. Aku bisa menghirup udara. Aku bisa melihat matahari. Tuhan, tolong berikan aku kekuatan agar aku bisa berjalan dan aku bisa sehat. Terima kasih Tuhan. Nah, itulah ucapan terima kasih dari Yunus. Karena dia lemas, gak bertenaga, dia berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan. Yunus biar bisa jalan, biar sehat. Tidak hanya itu ya, tetapi Tuhan juga berfirman. Nah, Yunus, pergilah ke kota Niniwe dan beritakanlah pesanku, sampaikan pesanku. Nah, di sana ketika Yunus mendengar, apa yang dilakukan? Kira-kira Yunus pergi nggak ya? Atau Yunus melarikan diri lagi? Ternyata tidak. Yunus langsung bersiap. Dia pergi ke kota Niniwe. Tibalah Yunus di sebuah kota yang sibuk. Ya, di sana banyak orang. Kotanya menjadi sesak. Walau demikian, bangunan-bangunan di sana tetap indah, kuat, ya. Yunus telah sampai di kota Niniwe.
Dan di sana bukan bangunan yang dilihat oleh Yunus, tapi Yunus memperhatikan orang-orang yang ada di sana. Mereka semua, banyak sekali yang tidak bersahabat. Mereka suka bertengkar. Siapa ya yang suka bertengkar? Mungkin bertengkar dengan kakak, atau mungkin dengan teman, atau mungkin juga ada yang suka marah-marah. Nah, itu terjadi di kota Niniwe. Yunus ingat bahwa Tuhan memerintahkan Yunus untuk memperingatkan orang-orang yang ada di Niniwe. Yunus mencari tempat. Ia harus berkhotbah. Dia harus memperingatkan orang-orang di sana. Ia memperhatikan orang-orang. Wah, banyak sekali orangnya. Bagaimana caranya? Kemudian tidak hanya Yunus saja ternyata. Orang-orang di sana juga memperhatikan Yunus. Ada orang asing. Siapa itu? Dia mau apa ya? Banyak orang-orang yang juga memperhatikan Yunus. Dia akhirnya punya kesempatan untuk bercerita tentang Tuhan Yesus, memberitakan pesan Tuhan Yesus. Apa ya pesannya? Ada yang tahu? Yunus sudah bersiap. Yunus pun berbicara dengan suara yang keras sehingga banyak orang yang memperhatikannya. Yunus bercerita, Yunus berteriak dengan keras. Apa yang diteriakannya? Dia menyampaikan pesan Tuhan. 40 hari lagi kota Niniwe akan hancur. 40 hari lagi kota Niniwe akan hancur. Orang-orang yang mendengar suara Yunus bukan marah, tetapi mereka menjadi takut. Kota Niniwe yang besar dan bangunannya yang kuat akan dihancurkan. Mendengar itu, banyak orang mulai gelisah. Aduh, bagaimana ini? Apa benar kota ini akan hancur? Siapa orang itu? Wah, itu utusan dari Tuhan. Banyak orang yang mulai membicarakan tentang Yunus dan berita tentang kehancuran kota Niniwe sampai ke raja. Raja juga mulai gelisah. Rakyat-rakyatnya sudah mulai, ada yang mulai berdoa, ada yang mulai berpuasa, dan raja pun akhirnya turun tangan. Raja yang pakai mahkota, pakai jubah, ia tidak malu. Ia melepaskan bajunya, jubahnya dilepas, diganti dengan baju yang sederhana. Raja yang tadinya sombong, raja yang kejam, ia mulai mengingat-ingat apa yang ia sudah perbuat. Dan raja pun menyesalinya. Ia duduk di abu di atas abu. Ia menyesali apa yang sudah ia perbuat. Dan ia memerintahkan untuk semua orang-orang di kota Niniwe untuk bertobat, menyesali semua perbuatan-perbuatannya. Dari surga, Allah melihat
apa yang dilakukan oleh orang-orang di kota Niniwe. Mereka sudah mulai banyak perubahan. Yang tadinya tidak berdoa, sudah mulai berdoa, saling mengasihi. Allah melihat bahwa orang-orang Niniwe benar-benar bersungguh-sungguh bertobat. Karena kasih yang begitu besar dan cintanya kepada orang-orang di Niniwe, Tuhan menaruh belas kasihan. Dan akhirnya Tuhan tidak jadi untuk menghancurkan kota Niniwe. Tuhan senang melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang di Niniwe. Mereka mengakui perbuatannya, mereka menyesali apa yang sudah dilakukan, mereka bertobat. Nah, itulah yang Tuhan mau. Jadi, kita bisa sama-sama belajar seperti orang-orang di kota Niniwe. Ketika kita melakukan kesalahan, ya, mungkin hari ini tidak berdoa, tidak berterima kasih kepada Tuhan. Kita bisa mengakuinya. Kita berdoa, mengucap syukur terlebih dahulu. Kita mengakui apa yang sudah menjadi kesalahan kita. Dan ingat, Tuhan sayang kepada kita semua. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, ya, kita harus mau mengakuinya. Dan yang kedua, tidak hanya mengakui, tetapi juga meninggalkannya. Kalau sudah tahu itu perbuatan yang salah, tidak diulangi lagi ya. Iya, siapa yang di sini mau Tuhan Yesus sayang? Iya, yang mau disayang sama Tuhan Yesus, kita harus mengakui, iya, apa yang menjadi kesalahan kita dan meninggalkannya. Seperti ayat kita pada hari ini. Kita sama-sama belajar ya. Ayat kita terdapat di dalam Amsal 28 ayat 13b. Siapa mengakui dan meninggalkan pelanggarannya akan disayangi. Kita ulang lagi ya. Amsal 28 ayat 13b. Siapa yang mengakui dan meninggalkan pelanggarannya akan disayangi. Itu ya teman-teman semua, adik-adik, siapa yang mau disayangi Tuhan, kita harus mengakui kesalahan kita dan meninggalkannya. Ya, jadi setelah kita melakukan kesalahan, tidak diulangi lagi ya. Karena Tuhan sayang kepada anak-anak, adik-adik semua yang taat. Apa yang Tuhan mau? Iya, mengakui kesalahan dan juga meninggalkannya. Mari kita mau sama-sama belajar lewat firman Tuhan hari ini. Kita mau sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ajarlah kami selalu menaati apa yang Tuhan mau. Biarlah kami mau mengakui kesalahan dan juga meninggalkan kesalahan yang kami perbuat. Kami mau Tuhan menyayangi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Teman-teman, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Mari kita sama-sama menjadi anak Tuhan yang setia dan senantiasa menjadi berkat bagi sesama kita. Kemurahan